Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how's life? Hopefully all of you are in a great condition right now. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tentu saja tetap bersemangat. Please prepare your book, your pen, and your dictionary. Persiapkan terlebih dahulu buku, alat tulis, dan juga kamus kalian. Make sure that you are sitting comfortably. Pastikan kalian saat ini sudah duduk dengan nyaman dan atur jarak antara mata dengan layar kira-kira 50 cm. Okay, to start our lesson today, let's say basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now I want to ask you some question. How many types of sentences that you know? Ada berapa jenis kalimat yang sudah kalian ketahui? What are they? Apa saja mereka? Okay, so in this video we are going to discuss the two types of sentence. Jadi kita akan membahas tentang dua jenis atau dua bentuk kalimat. Kira-kira apakah kalimat itu? Okay, to know about what we are going to discuss today, now please look at this picture. Okay, then write a sentence referring to this picture. Tulis nomor 1 di buku kalian, kemudian buat kalimat berdasarkan gambar yang kalian lihat saat ini. Okay, I have one simple question related to this picture. Mr. Juno is running. Pak Juno sedang berlari. Or Mr. Juno runs every morning. Pak Juno lari di setiap pagi. Oke, apakah kalimat kita sama? Oke, let's move to the next picture. Okay. Tulis nomor 2. It's okay, write any sentence that came into your mind. Jadi tulis apapun kalimat yang terfikirkan oleh kalian, kalimat sederhana tidak apa-apa. Sudah? Okay. My sentence is the baby is eating chocolate cake. Itu kalimat Bu Irma. Atau bisa jadi the baby eats chocolate cake every day. Bayinya setiap hari makan kue coklat. Ini kalau ibunya tidak marah ya. Oke, berarti sudah dapat 2 kalimat ya. Oke, now let's take a look at this. Oke, ada 3 gambar di sana. Berdasarkan 3 gambar itu kira-kira kalimatnya akan menjadi bagaimana? Berarti ini kalimat nomor 3. I will give you the clue. The name of the vegetable, nama sayurnya adalah spinach. Oke, kalimatnya berarti kira-kira my mom bought a bunch of spinach. Ibu saya membeli seikat bayam atau spinach itu kalau kalian googling spinach nanti yang akan keluar antara gambar bayam atau gambar sawi hijau. Ya, jadi Bu Irma pakai kalimat past tense ya. Jadi dengan kata kerja bentuk kedua. My mom bought a bunch of spinach. Okay, now let's go to the next sentence. Berarti kalimat nomor 4. Okay, sudah? Kira-kira bagaimanakah kalimatnya? My sentence is a bunch of spinach was bought by my mom. By mom. Okay. Jadi kalau yang seperti ini gambarnya masih sama ya, tapi hanya posisinya yang berubah menjadi a bunch of spinach was bought by my mom. Okay, so have you already know
what we are going to learn today? Sudah tahu kira-kira kita mau belajar apa? Okay, good. So we are going to discuss about passive voice atau kalimat pasif. Oke, jadi yang akan kita bahas itu tadi kan di awal video I told you that we are going to discuss about the two types of sentences. Jadi kita akan mendiskusikan dua tipe kalimat. Nah, kenapa Bu Irma katakan dua? Because ketika kalian belajar grammar, terutama tenses, setiap contoh kalimat yang diberikan itu always active voice. Semuanya kalimat aktif ya. Nah, jadi ketika kita mau membahas kalimat pasif tidak akan terlepas dari kalimat aktif. And so that we are going to learn how to transform active voice into passive voice. Kita akan belajar dari bagaimana sih mengubah dari bentuk aktif menjadi bentuk pasif. Nah, this is the key to what we are going today. So we have to switch the position of subject and the object. Jadi kuncinya itu kita tinggal switch, menukar posisi subjek dan juga objeknya. Okay. Now please take a look to this picture. Okay. Nah, sekarang tulis nomor 5 di buku kalian. 5A, 5A. Based on this picture, so what is the sentence? Kalimatnya apa? Kita buat dulu kalimat aktifnya. Okay? You may pause the video. Well, my sentence is the students is cleaning the classroom right now. Siswa-siswa itu sedang membersihkan kelas saat ini. Okay? Do we have the same sentence? Apakah kalimat kita sama? Okay, now please write the part B. Jadi 5B ya. Nah, di 5B ini coba kalau kalimat pasifnya seperti apa kira-kira menurut kalian? Kalau di bahasa Indonesia, gampangnya kalimat aktif itu kan kata kerjanya diawali dengan me. Kalau ini berarti siswa sedang membersihkan ruang kelas. Nah, kalau kalimat pasif kata kerjanya itu menjadi awalannya di. Terus kita tukar antara objek dan juga subjeknya, bertukar posisi. Yang tadi menjadi objek di kalimat pasif ini pindah ke depan sebagai subjek. Berarti menjadi the classroom is being cleaned by the students. Itu bentuk pasifnya. Okay, now let's move to the next picture. Ini dia gambarnya. 6A, 6A, kalimat pasifnya dulu. Kalimat aktifnya dulu. Okay. My sentence will be Radit washes his bike every Sunday. Radit mencuci sepedanya setiap hari Ahad. Oke? Itu kalimat aktifnya. Nah, sekarang coba dari kalimat aktif itu kita buat menjadi kalimat pasif. Berarti 6B. Kita tukar posisi objek dan subjeknya. Oke? Oke, so kalimat pasifnya menjadi seperti ini. The bike is washed by Radit every Sunday. Sepeda dicuci oleh Radit di setiap hari Ahad. Okay? So, from those examples, dari contoh-contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa in passive voice, the subject receives the action of the verb. Jadi, subjeknya itu menerima action dari kata kerjanya. Kalau di kalimat aktif itu kan subjeknya melakukan sesuatu kepada objek. Kalau di kalimat pasif itu berarti dibalik, subjeknya itu menerima tindakan
atau action dari kata kerja yang dilakukan oleh objeknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, we have to know that passive voice is also used when the focus is on the action. Jadi ketika fokusnya adalah pada tindakannya, so we don't need to know who did the action. Kita tidak perlu tahu atau memang tidak ingin menyebutkan siapa pelakunya, kita bisa menggunakan passive voice. Dalam hal ini berarti kalimat pasif itu tidak harus selalu mempunyai objek. Jadi cukup dengan ada subjek yang dikenai tindakan atau action dari kata kerjanya. Jadi contohnya seperti ini. Oke, you may write this. Jadi ini jadi nomor 7. Oke. Kalimat nomor 7, perhatikan. Ya. This item is sold. Barang ini terjual. Mungkin dijual bisa. Terjual itu juga bentuk kalimat pasif. Sentence number 8, kalimat nomor 8. Ini dia. This store was closed last week. Toko ini ditutup minggu kemarin. Oke, jadi we don't know who closed the store. Kita tidak tahu siapa yang menutup atau siapa pelakunya. Tapi ya sudah seperti ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan passive voice ketika kita fokus dengan actionnya saja, tanpa harus ada objeknya atau siapa yang melakukan itu. Kemudian contoh nomor 9, yaitu my computer is being repaired now. Komputer saya sedang diperbaiki saat ini. Okay, so we don't need to mention who repaired the computer. Okay, jadi itu ada 9 contoh kalimat yang sudah kita bahas pada kali ini. Nah, kesimpulannya dari beberapa contoh kalimat pasif yang tadi sudah kalian tulis, kita bisa tahu bahwa the pattern of passive voice, jadi Bu Irma bisa katakan pola ya, bahwa passive voice itu susunannya adalah seperti ini. Jadi ada be followed by verb 3 ya. Jadi be kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Kalau kalian masih ingat, kata kerja bentuk kedua itu adalah verb past yang kita gunakan dalam simple past tense yang kita dulu pelajari dalam materi narrative dan juga recount. Nah, itu verb 2. Nah, kalau di passive voice ini yang kita gunakan adalah verb 3, kata kerja bentuk ketiganya. Okay? To know more about passive voice in several sentences, untuk mengetahui bentuk-bentuk pasif dalam berbagai macam kalimat, simak penjelasannya berikut ini. Before continue watching this video, I want you to take a little break. Sebelum melanjutkan menyimak video pembelajaran ini, Bu Irma ingin kalian istirahat sejenak terlebih dahulu. You may stretch your body, kalian boleh stretching, or if you need to go to the bathroom, you have to do it right now. Jika kalian ingin ke kamar mandi, lakukan sekarang. Pause the video. When you finished, you can continue watching this video. Pause videonya jika kalian sudah beristirahat, lalu boleh melanjutkan menyimak video pembelajaran ini. Yang pertama, present simple atau simple present tense. Ini digunakan untuk mengungkapkan informasi umum ataupun fakta dan juga menyatakan kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Contoh kalimatnya, reporters write news reports. Reporter menulis laporan berita. Untuk merubahnya menjadi kalimat pasif, kita perlu menukarkan posisi subjek dan juga objeknya. Di kalimat pasifnya, yang menjadi subjek adalah laporan berita. News reports are written by reporters. Jadi, posisi subjek dan objeknya itu ditukar. Kemudian yang menjadi patokan
bahwa pola kalimat passive voice adalah yang pertama subjeknya, kemudian diikuti be dan juga verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Nah, be atau to be yang digunakan dalam passive voice ini mengikuti jenis tenses yang digunakan dalam kalimat. Yang kedua, present continuous tense digunakan untuk mengungkapkan kejadian yang saat ini sedang berlangsung. Untuk kalimat pasifnya, a brownie is being baked by Michael. Nah, setelah be atau to be-nya kalau present berarti am atau is atau are. Nah, untuk continuous kita tambah dengan kata being. Setelah itu baru kata kerja bentuk ketiga. Kemudian yang ketiga, past simple atau simple past tense. Nah, berarti ini to be-nya was atau were, karena di kalimat pasifnya ini subjeknya adalah new workers, para pekerja yang baru. Nah, karena jamak berarti to be-nya were. New workers were hired by the company last year. Oke. Kemudian past continuous berarti menunjukkan sesuatu kegiatan itu sedang berlangsung tapi di masa lampau. Contohnya, the customer was being helped by the salesman when the thief came into the store. Nah, ketika pencuri itu datang ke toko, ini bentuknya sudah past ya. Nah, si customer atau pelanggan sedang dibantu oleh salesman-nya. Nah, jadi kalau continuous kita tambahkan kata being. Karena ini past berarti to be-nya was being helped. Nah, contoh 1-4 ini kesemuanya bentuk pasifnya lengkap. Jadi ada subjek, kemudian bentuk pasif, lalu ada objeknya. Jadi di sini terlihat jelas siapa yang melakukan sesuatu pada subjeknya. Kita lihat contoh berikutnya di mana kalimat pasifnya hanya terdapat subjek kemudian bentuk pasif tanpa ada objek atau tanpa ada keterangan siapa yang melakukan kegiatan atau tindakan tersebut. Yang kelima, present perfect tense. Ini digunakan untuk mengungkapkan bahwa sesuatu telah dilakukan. Bedanya dengan simple past adalah kita menggunakan present perfect ketika we don't want to emphasize the time, ketika kita tidak ingin membahas tentang kapan terjadinya kegiatan atau peristiwa tersebut. Contohnya di kalimat ini, they have already discussed the book. Mereka telah mendiskusikan bukunya. Nah, ini berarti kan sudah terjadi. Kalau simple past jadi begini, they discussed the book yesterday. Jadi kita ingin menyampaikan kapan terjadinya ataupun kita mengetahui kapan persis kegiatan itu dilakukan. Nah, untuk kalimat perfect, to be-nya dalam kalimat pasif, kalau present perfect berarti has or have been, baru diikuti kata kerja bentuk ketiga. Kalau untuk past perfect berarti setelah subjeknya ada had, been, setelah itu baru kata kerja bentuk ketiga. Kalau past perfect penggunaannya ketika ada dua kejadian yang sama-sama terjadi di masa lampau. Misalnya yesterday, ada dua peristiwa. Yang pertama, he had delivered the letters. Ini berarti menunjukkan bahwa mengantarkan suratnya ini dilakukan terlebih dahulu daripada kegiatan yang satunya. Kemudian simple future tense, di kalimat aktifnya the company will hire new workers. Perusahaan akan merekrut para pekerja baru. Nah, di sini berarti will diikuti kata kerja bentuk pertama. Kemudian bentuk pasifnya
kita balik posisi subjek dan objeknya ya. New workers will be hired by the company. Berarti setelah subjek, be-nya adalah will be. Setelah itu kata kerja bentuk ketiga. Nah, itu kemudian yang models itu berarti termasuk di dalamnya will, can, must, should, kemudian could dan lain sebagainya. She must deliver the letters. Dia harus mengantarkan surat-suratnya. Bentuk pasifnya, the letters must be delivered. Okay, in this table you can see the patterns of active and passive sentence in several tenses that might help you understand passive voice and help you creating passive voice sentence. Jadi ini adalah tabel yang berisi pola-pola kalimat aktif dan kalimat pasif dalam berbagai tenses. Nah, kalian bisa menggunakan ini untuk membantu kalian lebih memahami kalimat pasif dan mempermudah kalian dalam menulis kalimat pasif. So guys, that was another examples of passive voice in various tenses. Jadi tadi kalian sudah menyimak contoh-contoh passive voice dalam berbagai jenis tenses. Hopefully it help you to understand more about passive voice. Semoga bisa menambah pemahaman kalian mengenai kalimat pasif atau passive voice. Now please prepare yourself because we will have an exercise. Jadi silakan kalian siapkan diri kalian, siapkan alat tulis karena akan ada latihan soal setelah ini. What you have to do is write and transform atau change the sentence into passive voice. Jadi kita akan latihan untuk mengubah atau membuat bentuk pasif dari sebuah kalimat. Oke? Good luck, selamat mengerjakan. Ini dia latihan soalnya. Well guys, have you finished your exercise? Apakah kalian sudah menyelesaikan tugas kalian tadi? Good job! After this, take a picture of your worksheet, then upload it to Edmodo. Setelah ini jangan lupa foto lembar kerja kalian tadi dan upload di penugasan Edmodo. After this video, you still have one more exercise. Setelah video ini berakhir, kalian masih mempunyai satu latihan lagi. So don't forget to do and finish the quiz on Edmodo before the class is over. Pastikan kalian telah selesai mengerjakan latihan soal atau kuis di Edmodo sebelum jam pelajaran bahasa Inggris selesai. Well guys, this is the video for today. Thank you for watching my video. Hope to see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like and subscribe this channel bagi yang belum subscribe. Oh ya, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video dari channel SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus.